Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang ngajedog di depan teras rumah. Dan mereka adalah pasangan yang baru saja menikah. Saat ini sang istri sedang mengandung anak pertama mereka, menanti kelahiran buah hati dengan penuh kebahagiaan. Tak berselang lama, datang seorang pria setengah baya bernama Gerald. Ternyata beliau adalah pemilik rumah yang akan disewakan kepada pasangan tersebut. Sebelum itu, kita perkenalkan terlebih dahulu pasangan suami istri ini. Sang suami bernama Ryan dan istrinya bernama Claire. Dengan sangat ramah, Gerald pun mengajak mereka untuk masuk sambil memperlihatkan setiap sudut rumah kepada mereka. Seperti halnya proses sewa-menyewa pada umumnya, Gerald ingin memastikan bahwa calon penyewanya merasa cocok dengan kondisi rumah. Kemudian setelah selesai berkeliling dan merasa puas dengan rumah tersebut, Ryan dan Claire akhirnya memutuskan untuk menetap di sana. You don't buy it. Really good. Yeah. Singkat cerita, malam pun poek, terlihat Claire tidak sendirian di rumah itu. Ia juga mengundang kedua temannya yang bernama Paul dan Audrey untuk makan malam bersama. Tentunya merayakan kepindahan mereka. Sedangkan Ryan sendiri masih dalam perjalanan. Dan secara kebetulan, Paul dan Audrey adalah pasangan kekasih yang cukup dekat dengan Claire. Tak lama, Ryan pun datang ke rumah sambil membawa belanjaan untuk keperluan makan malam. Singkat cerita, saat makan malam berlangsung, di sini Claire menyampaikan kekhawatirannya kepada Ryan. Ia merasa gelisah dengan tingkah laku pemilik rumah, yaitu si Gerald. Claire bahkan mengusulkan agar mereka mengganti kunci rumah untuk berjaga-jaga. Namun Ryan mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan, "Tenang aja sayangku, mungkin kamu khawatir berlebihan akibat hamil." Kemudian pada keesokan harinya, di sebuah ruangan terlihat Gerald sedang menatap layar monitor. Dan betapa bangkainya, ternyata si Gerald diam-diam memasang kamera CCTV tersembunyi di dalam kamar mandi Ryan dan Claire. Dengan begitu, si bangsat ini bisa memantau aktivitas pasangan itu tanpa sepengetahuan mereka, bahkan saat mereka sedang ngewong. Setelah Claire beres ibak dan mempersiapkan sarapan, Ryan terlebih dahulu berpamitan kepada sang istri sebelum berangkat bekerja. Kemudian Claire pun menjalani hari-harinya sebagai ibu rumah tangga, nyeseh baju, sasapu, ngepel, ngajemur, kukumbah, masak. Singkat cerita, malam pun poek deui. Ryan yang sudah kembali ke rumah dan sedang menyiapkan makan malam, tetapi bukan untuk istrinya, melainkan untuk asisten pribadinya yang bernama Hannah. Namun tanpa mereka sadari, ternyata seluruh aktivitas di rumah itu diawasi oleh Gerald. Dan Gerald sudah memasang kamera CCTV di setiap sudut rumah Ryan. Bukan di kamar mandi saja, tapi juga di setiap ruangan, di dalam kamar, di dapur, di ruang tengah. Beres makan malam, suasana pun semakin memanas, di mana Ryan dan Hannah justru saling bermesraan di dapur. Dan hubungan mereka tak hanya sebatas kedekatan profesional, tapi juga terlibat dalam perselingkuhan. Dasar madastar, istrinya lagi hamil. Tak hanya berciuman, keduanya pun melanjutkan silaturahmi kelamin tanpa menyadari bahwa semua yang mereka lakukan sedang dipantau oleh kamera tersembunyi. Tak hanya sampai di situ, setelah puas melampiaskan kanjutnya, Ryan dan Hannah pun mandi bersama. Namun mereka masih di bawah pengawasan Gerald. Drinks after work. Yeah. Tak lama, Claire pun tiba di rumah setelah seharian beraktivitas di luar. Dan ia disambut oleh Ryan yang sedang asik menikmati makanannya sambil menonton TV. Namun tiba-tiba terdengarlah suara gonggongan anjing peliharaan mereka dari luar. Lantas Ryan pun segera mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setelah dicek, Ryan tidak menemukan keanehan dan ia menganggap mungkin si anjing melihat binatang lain. Singkat cerita, pagi puncak, terlihat Claire sedang sibuk merapikan rumah.
Saat sedang beres-beres, Claire pun membutuhkan palu untuk menembakkan kaca. Lantas Ryan sebagai suami yang baik, sama seperti saya baik, dirinya pun berinisiatif mencari palu di ruang bawah tanah. Namun di saat Ryan mau turun ke bawah, tiba-tiba terdengarlah suara benda jatuh. Karena khawatir, Ryan pun segera naik kembali untuk memastikan kondisi Claire. Dan ternyata suara itu hanyalah dari pintu yang tertutup oleh angin. Beberapa waktu kemudian, terlihat Ryan sedang teleponan di pinggir kolam. Dan bangkainya, ia memanfaatkan momen tersebut untuk menelpon Hannah. Dalam percakapan mereka, Ryan memberi kabar bahwa istrinya akan pergi keluar. Lantas ia pun menyuruh Hannah untuk datang ke sini, tentunya untuk menikmati hubungan gelap mereka. Namun tanpa mereka sadari, semua percakapan Ryan dan Hannah sudah dipantau oleh Geralt. Bye. I can't today. We're running errands. How about tomorrow? Tak berselang lama setelah Ryan dan Claire meninggalkan rumah, seketika suasana pun menjadi hening. Nah, saat itulah Geralt diam-diam masuk ke dalam rumah tanpa izin. Ia juga membawa makanan untuk si anjing supaya jangan menggonggong. Rupanya kedatangan Geralt bukan tanpa tujuan. Ia sengaja datang untuk memasang kamera CCTV tersembunyi di dalam kolam renang. Setelah itu, ia menyusuri setiap sudut rumah, termasuk masuk kamar. Dan hal yang lebih membangsatkan adalah terlihat si Geralt menciumi handuk milik Claire, bahkan melakukan hal menjijikan dengan menjilati sikat gigi Claire. Kemudian pada malam harinya, Claire dan Ryan tiba di rumah setelah seharian beraktivitas. Sebelum tidur, Claire terlebih dahulu menggosok giginya. Namun baru saja menggosok, tiba-tiba Claire mencium bau tai dari sikat giginya. Lantas ia pun langsung memberitahu hal itu kepada Ryan. Tetapi si Ryan menanggapinya dengan santai. Beliau mengira itu hanyalah reaksi sensitif sang istri yang tengah hamil. Pada keesokan paginya, terlihat Ryan sudah berada di kolam renang bersama selingkuhannya, yaitu si Hannah. Disinilah Hannah pun mulai berani mengungkapkan isi hatinya. Bahkan ia meminta Ryan untuk segera mengakui hubungan mereka di depan Claire, agar posisinya jelas dan tidak lagi menjadi bayang-bayang. Namun Ryan selalu punya 1000 alasan untuk menghindari pertanyaan itu dengan cara mengalihkan pembicaraan. Akan tetapi tanpa mereka sadari deui, segala obrolan dan gerak-gerik mereka sudah terpantau oleh Geralt. Bahkan saat Ryan dan Hannah ngewong di dalam kolam pun, semua terekam jelas oleh Geralt. Suatu hari ketika Ryan dan Claire tidak ada di rumah, tanpa banyak omon-omon, Geralt pun langsung membawa sejumlah alat dan berbagai bahan material. Entah apa lagi rencananya, di mana ia mulai sibuk mengotak-atik, memperbaiki, bahkan menambahkan sebuah perangkat baru di rumah itu. Pada maghrib, Claire akhirnya tiba di rumah. Saat berada di dalam, ia melihat Ryan sibuk membersihkan karpet akibat muntahan anjing. Di sini Ryan dan Claire merasa heran sebab anjing peliharaannya memuntahkan sesuatu yang bukan berasal dari makanan yang mereka berikan. Sebelum beranjak tidur, Claire memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi aktivitas itu dilihat langsung oleh si bangsat Geralt, di mana ia antang melihat Claire mandi. Kemudian saat Ryan dan Claire molor, tiba-tiba HP milik Ryan berdering. Namun si Ryan enggan mengangkat panggilan itu karena ia yakin panggilan tersebut berasal dari Hannah. Karena tak kunjung diangkat, Hannah nekat menghubungi nomor milik Claire. Sontak saja hal itu membuat Ryan sangat panik. Karena tak ada pilihan lain, terpaksa ia pun menjawab teleponnya di pinggir kolam renang. Dalam percakapan itu, Ryan berjanji pada Hannah bahwa mereka akan bertemu hari Senin untuk membicarakan kembali keinginan Hannah. Menjelang siang, suasana rumah kembali sunyi. Tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh Geralt untuk melanjutkan rencananya memasang sebuah jebakan. Namun seperti malam sebelumnya, Claire lagi-lagi harus membersihkan muntahan si anjing yang selalu diberi makanan oleh Geralt. What's going on with you, Pup? Huh? Saat Claire sedang sibuk membersihkan karpet, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Pas dibuka, itu adalah si Hannah.
Ternyata Claire yang mengundang beliau datang untuk memperbaiki sambungan Buster di rumah mereka. Beberapa saat setelah Hana mulai bekerja, Ryan pun kembali pulang. Dan saat masuk ke dalam, ia terkejut bukan main saat melihat Hana berada di rumah mereka. Setelah pekerjaannya selesai, kemudian Hana pun pamit untuk pulang. Rian yang masih dilanda panik, ia pun segera menyusul Hana. Bisa kita lihat dari raut wajah Rian yang mulai ketakutan. Namun setelah Hana mengetahui bahwa Claire tengah hamil, membuat dirinya marah dan merasa hancur. Dan ia memaksa Rian untuk jujur mengenai hubungan gelap mereka. Tapi seperti biasa, Rian mencoba meredakan situasi dengan bersikap manis dan romantis. Sesuatu yang selalu ia lakukan saat menyembunyikan kesalahannya. Setelah Hana pergi, sikap Rian kepada Claire mulai berbeda, di mana ia mulai romantis dan langsung mengajak Claire ngewong saat itu juga. Nah, lagi-lagi aktivitas intim mereka secara diam-diam disaksikan langsung oleh Geralt. Come here. Keesokan harinya, Paul terlibat sudah berada di rumah untuk menemani Rian. Dalam suasana itu, Rian akhirnya membuka diri kepada sahabatnya tersebut. Ia mengaku bahwa saat ini sedang terjebak dalam masalah rumit. Lantas Rian pun mulai bercerita soal perselingkuhannya dengan asisten pribadinya. Dan wanita itu terus mengancam serta mendesaknya untuk mengungkapkan hubungan terlarang mereka. Sementara di tempat lain, terlihat si Geralt sibuk dengan urusannya sendiri, di mana ia mencoba mengumpulkan informasi mengenai Hana, sekaligus memutar ulang rekaman ngewong antara Hana dan Rian. Namun kesibukan itu terhenti ketika HP-nya berdering, yang ternyata panggilan itu dari Claire. Dengan nada sedikit cemas, Claire meminta bantuan pada Geralt karena saluran toiletnya mangpet. Tak lama kemudian, Geralt pun tiba di rumah Claire. Meski raut wajah Claire tampak gugup, dirinya pun tetap berusaha menyambut hangat si Geralt. Tanpa membuang waktu, Claire mempersilahkan Geralt masuk dan langsung menunjukkan toilet yang bermasalah. Kemudian Geralt pun meminta pada Claire untuk menunggunya di luar. Dan ternyata penyebab mampetnya si toilet akibat terpasangnya kamera tersembunyi tepat di lubang WC. Anjing rek nempot tai tak keluar. Oh, you're a lifesaver. Thank you. Setelah selesai memperbaiki saluran toilet, Geralt pun berniat mau pulang. Namun sebelum berpamitan, ia sempat menghampiri Claire sambil menyentuh perutnya yang tengah hamil. Akibat tindakan itu membuat Claire merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha bersikap sopan terhadapnya. Malam harinya, setelah mereka selesai makan malam bersama, Rian mengajak Claire untuk berbicara serius mengenai kondisi pernikahan mereka. Rian mengungkapkan bahwa menurutnya hubungan mereka belakangan ini terasa kurang harmonis, bahkan cukup mengkhawatirkan, sehingga ia merasa perlu melibatkan seorang konselor pernikahan untuk membantu. Claire sendiri awalnya menganggap semua masih berjalan baik, namun setelah dibujuk dengan kata-kata lembut oleh Rian, akhirnya ia luluh dan setuju untuk menghubungi seorang konselor demi mencari jalan keluar atas situasi rumah tangga mereka. Is there someone else? Before things get bad. I love you. Keesokan harinya saat Claire teleponan dengan sang ibu, secara tak sengaja Claire menemukan sebuah cincin yang terjatuh di tepi kolam. Merasa penasaran, Claire pun segera menghubungi sahabatnya yaitu Audrey untuk menanyakan apakah cincin ini miliknya. Namun Audrey menjawab bahwa itu bukanlah cincinnya. Malam harinya saat Rian baru pulang ke rumah, ia pun langsung menanyakan kepada Claire mengenai menu makan malam mereka. Namun Claire tampak kelelahan karena ia masih memikirkan cincin yang ditemukannya siang tadi. Namun tak berselang lama, HP milik Rian berdering dari nomor tak dikenal. Dan saat itu juga Claire memberitahu bahwa sepanjang hari ini juga aku menerima beberapa panggilan dari nomor asing, namun aku tidak pernah mengangkatnya. Dengan tergesa-gesa, Rian pun langsung berjalan ke arah kolam untuk mengangkat telepon itu. Dan ternyata penelpon itu adalah si Hana. Dengan nada marah, Rian pun meminta Hana untuk menghentikan aksi gilanya ini. Why are you calling me? That's not gonna fix anything. Don't you fucking do that. Hannah, don't you come to the... Beres menelpon, secara tiba-tiba Rian mengajak Claire untuk makan malam di luar. Dengan raut wajah panik, tampaknya ada sesuatu yang ia ingin hindari.
Setelah mereka berdua pergi, ternyata alasan Ryan mengajak Claire pergi adalah karena si Hana datang ke rumah mereka untuk membicarakan hubungannya. Entah dari mana Hana bisa mendapatkan kunci rumah itu, ia dengan mudah masuk tanpa harus menunggu di luar. Akan tetapi ketika masuk ke dalam, rumah itu kosong melempeng alias tidak ada seorang pun. Di sisi lain, Geralt yang terus memantau rumah itu lewat CCTV, ia pun segera pergi ke sana, tentunya untuk menangkap si Hana yang sekarang sedang sendirian. Si Hana yang menyadari bahwa Ryan pergi bersama istrinya, ia pun mencoba menelpon sambil mengancam bahwa ia akan tetap menunggu sampai kalian kembali. Kemudian saat Hana berada di kamar, secara tak sadar ternyata si Geralt sudah tiba. Tapi tak lama Hana yang menyadari ada seseorang datang, ia pun mencoba mengecek keluar. Namun tiba-tiba setelah berhasil mengurung Hana di sebuah ruangan, Geralt pun segera memindahkan mobil si Hana dari halaman rumah. Selesai menyembunyikan mobil tersebut, Geralt kembali ke tempatnya sambil mengawasi situasi rumah Ryan melalui CCTV. Namun tak berselang lama, terlihat Paul baru saja tiba di rumah Ryan. Ternyata Paul disuruh oleh Ryan untuk memastikan kondisi rumah mereka tetap aman. Selain itu, Ryan juga menyuruh Paul untuk memberhentikan Hana dari pekerjaannya. Kemudian setelah Paul melaporkan bahwa situasi di rumah aman, lantas Ryan pun segera kembali ke rumah. Tetapi si Ryan yang masih khawatir jika Hana menelpon Claire kembali, ia pun membuat rekayasa palsu dengan cara merusak HP milik istrinya, dan seolah-olah HP-nya terkena tumpahan air. Keesokan paginya, Claire mengeluhkan HP miliknya yang mati setelah terkena air. Dengan sigap, Ryan pun langsung membawa HP istrinya ke konter untuk diperbaiki. Kemudian pada siang harinya, Claire kedatangan sahabat dekatnya yaitu Audrey. Dalam obrolan mereka, Claire kembali menanyakan soal cincin yang ia temukan di pinggir kolam. Namun Audrey juga tidak tahu dan cincin itu bukanlah miliknya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, saat Ryan dan Claire keluar, Geralt pun kembali menyelinap masuk. Dan sekarang tujuannya untuk mengurus Hana yang sedang disekap di sebuah ruangan. Selain membawa makanan, Geralt juga mencuri beberapa pakaian dalam Claire untuk diberikan kepada Hana. Eat! Kemudian pada siang harinya, ketika Claire sudah ada di rumah, datanglah Audrey untuk menyampaikan sebuah kabar penting. Dan malam harinya saat Ryan kembali pulang, betapa terkejutnya ia saat melihat pakaiannya sudah diletakkan di luar rumah. Ketika masuk, Ryan dihadang oleh Audrey yang menyuruhnya untuk keluar. Namun Ryan tetap memaksa masuk dan menemui sang istri apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Audrey telah menceritakan tentang perselingkuhan Ryan. Tentunya informasi ini didapat dari kekasihnya yaitu Paul. Awalnya Ryan berusaha menyangkal tuduhan itu, namun setelah didesak, ia tak bisa lagi mengelak dan mengakui bahwa dirinya memang menjalani hubungan gelap bersama Hana sang asistennya. Di sini Ryan pun meminta maaf sambil memohon-mohon pada Claire, tetapi Claire yang sudah terlanjur kecewa, ia pun tetap menyuruh Ryan keluar dari rumah itu. Kemudian Claire juga meminta Audrey untuk pulang, sedangkan dirinya ingin menyendiri di rumah. Untuk menenangkan pikirannya, ia memutuskan mandi sebelum beristirahat. Sementara Geralt yang masih memantau rumah itu lewat CCTV, ia pun dibuat panik karena Hana mencoba kabur dari tempatnya. Bahkan teriakan Hana hampir terdengar sampai ke kamar mandi. Tanpa banyak omon-omon, Geralt pun segera pergi ke rumah Claire untuk menghentikan Hana. Keesokan pagi, Claire menemukan pakaian milik Ryan berserakan di halaman depan. Ia pun berinisiatif untuk merapikannya.
Namun secara tak sengaja, pandangan Claire tertuju pada sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di atas pintu masuk rumahnya. Merasa curiga, Claire langsung menghubungi Ryan untuk memberitahu temuan itu. Sayangnya Ryan tiba di rumah saat malam hari sehingga Claire tidak sempat menunjukkan kamera tersebut. Sebab Geralt mengetahui hal itu lebih awal dan pastinya kameranya sudah dicabut. Merasa khawatir meninggalkan Claire sendirian, Ryan memutuskan untuk menginap di rumah. Sedangkan Geralt yang tadinya tertidur lelap, dirinya dibuat terbangun setelah mendengar Hannah yang berteriak dan mencoba melarikan diri. Sedangkan Ryan yang tertidur di sofa, dirinya pun ikut terbangun akibat anjingnya yang terus menggonggong. Lantas ia pun menyuruh anjingnya yang bernama Kuntul untuk memeriksa halaman. Namun tak lama ketika si Kuntul kembali, ia pun tengah memakan sesuatu. Namun tiba-tiba terdengarlah suara geduran keras dari samping kamar tidur Claire. Dan suara itu membuat Claire terbangun. Dengan cepat, Ryan pun segera menuju kamar sang istri untuk memastikan keadaannya. Dan untuk berjaga-jaga, Ryan langsung mengambil tongkat baseball dan mencoba membuka pintu yang menjadi sumber suara itu. Dan saat dibuka, betapa terkejutnya Ryan saat mendapati Hannah berada di dalam. Lantas Ryan pun segera menolong Hannah dan meminta pada Claire untuk menghubungi polisi. Sementara ia akan menghadapi Geralt sendirian. Namun Geralt yang tak kehabisan akal, dia pun langsung mematikan seluruh kelistrikan. Dan saat Ryan mencoba mau mengunci pintu belakang, Geralt pun langsung menghantamnya menggunakan palu. Usai membuat Ryan pingsan, Geralt pun pergi ke ruangan tempat mengurung Hannah. Akan tetapi saat dicek, Hannah tidak ada di sana. Dan seketika membuat Geralt marah. Tanpa pikir panjang, Geralt pun langsung melampiaskan emosinya, di mana ia membunuh Ryan dengan sangat brutal. Namun kekejaman Geralt belum berhenti di situ. Tak lama setelahnya, ia berhasil menemukan Hannah yang berusaha melarikan diri. Tanpa belas kasihan, Geralt pun langsung membunuh Hannah dengan cara menenggelamkannya. Kemudian Geralt pun melanjutkan pencariannya. Kali ini ia akan menangkap Claire. Meski Claire sudah berusaha keras untuk tetap bersembunyi, naasnya persembunyiannya tetap ditemukan oleh Geralt. Singkat cerita, 3 minggu pun berlalu. Kala itu datang petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Setelah menerima panggilan Claire, para polisi meminta izin untuk memeriksa seluruh area rumah tersebut, menyusuri setiap ruangan dengan teliti. Namun setelah memeriksa, mereka tidak menemukan kejanggalan. Hingga pada akhirnya, pihak polisi memutuskan untuk pergi. Waktu terus berjalan, ternyata Claire masih dibiarkan hidup oleh Geralt. Dan sekarang Claire sudah melahirkan anaknya, dan bayi tersebut dirawat oleh Geralt. Sementara rumah yang disewa oleh Ryan sebelumnya sudah memiliki penghuni baru. Thanks, Jer. Dan film pun anggusan. US mungkin sekitu info ti pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di inti bumi mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusan. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.